Materi ke-18 ini termasuk tingkat 3 masih di perubahan kata dan ini ada tasrif isim dan ini menjadi pekan terakhir bagi urusan isim. Kita tahu bahwa isim ini banyak sekali dan lebih banyak daripada fiil sekalipun, apalagi terhadap huruf, ya huruf yang paling sedikit. Oleh karena itu kita belajar dari huruf yang jumlahnya paling sedikit, baru ke fiil, baru kemudian berakhir di isim. Jadi komponen kalimat itu isim ini menjadi sangat-sangat penting, penting sekali karena sebetulnya banyak sekali mufrodat yang harus dihafal. Oleh karena itu pihak Tamyiz membuat sebuah kumpulan KSDU, kemudian di KBI ini saudara lihat di pekan 00 itu adalah contoh beberapa kata eh, apa namanya kosakata umum atau KKU. Kemudian kemarin di pekan-pekan sebelumnya tentang fiil disampaikan juga beberapa kosakata untuk masing-masing eh, wajan ya, wajan 1, 2, 3 sampai wajan 14 semuanya ada kosakata-kosakata yang paling banyak dipakai. Jadi pelajarilah, bacalah, cobalah sesuai dengan apa yang ada di tabel-tabel tersebut, baru sisanya mencari sendiri melalui eh, saudara sendiri melalui kamus atau dengan aplikasi. Dipersilahkan. Pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan khusus tasrif isim, di mana yang seperti kita ketahui bahwa ada namanya lugawi, ada juga istilahi. Kita tahu bahwa yang disebut lugawi itu berubah akibat perubahan domir, perubahan dari jumlah, pelaku, dan siapa yang berbicara yang kita sebut, kita istilahkan dengan domir. Dan kita sepakat kita pakai 14 dari seharusnya 18 dengan mengenal 14 mulai dari huwa, huma, sampai ana, dan nahnu itu adalah domir. Akibat perubahan domir maka berubahlah bentuk katanya itu dengan akhiran-akhiran yang sangat spesifik. Dan akhiran itu adalah bagian dari penunjuk domir. Jadi mulai dari sini kita mau menunjukkan bahwa pada saudara, ketika saudara belajar lagu u, atana, tatuma, itu yang saudara pelajari adalah tanda-tanda daripada fiil, fiil madi. Nah, tanda-tanda itu untuk menunjuk domir, yaitu yang domir yang tidak terlihat yang kita sebut sebagai mustatir. Itu maksudnya daripada tanda. Jadi yang disebut wau alif, yang disebut ani, itu semua adalah tanda. Sementara domirnya sendiri tetap saja. Huwa, huma, hum, artinya dia, dan seterusnya. Itu adalah domirnya. Jangan dikonfuskan, dicampur adukan sehingga kita menjadi pusing dengan berbagai literatur yang kadang-kadang literatur itu pun banyak yang distorsi dari sumbernya sehingga memberi contoh, kemudian contohnya kemudian dipakai sebagai sebuah seolah-olah itu adalah sebuah aturan, kewajiban, sehingga pemahaman kita menjadi salah. Ya, itu saya ulangi, lugawi itu adalah perubahan akhir kata yang disebabkan berubahnya domir. Sedangkan yang saudara kenal sebagai tasrif istilahi yaitu perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk atau sigot. Dari misalnya asalnya fiil madi berubah menjadi fiil mudorik, berubah jadi fiil amar, fiil nahi, berubah menjadi isim. Yaitu mulai dengan isim fa'il, isim maf'ul, isim alat, isim zaman, isim makan, gitu ya. Dan kemudian diakhiri dengan masdar yang sebetulnya simai, bukan turunannya, secara langsung ya, sehingga ketika kita pisahkan antara zamir dan mustaq maka yang masdar itu masuk ke dalam jamid begitu ya. Perubahan dari bentuk asal yang madi ini ke beberapa isim. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa isim ya. Nah, khusus yang isim-isim ini yang kita sebut tasrif istilahi ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi perubahan wajad akibat lugawi untuk isim itu ada 6.
Ya, sedangkan untuk fiil yang sudah kita pelajari panjang lebar ada 14. Mengapa dia 6? Karena perubahan hanya dilakukan dari apakah dia itu jumlahnya itu mufrad atau tunggal, gana atau mutsana atau jamak begitu. Nah, sedangkan apabila saudara berbicara isim itu dibagi menjadi 3, mufrad, musanna, jamak, kemudian dibagi lagi berdasarkan jenis, apakah dia itu muzakkar atau muannas. Akibat ada 3 jumlah yang berbeda dan ada kemudian 2 jenis yang berbeda, maka 2 kali 3 ini menjadi ada 6. Itulah 6 yang dikenal domir yang dipisahkan pada saat kita mencoba mentasrif lugawi isim. Nah, tasrif istilahi isim yang sudah pernah kita pelajari, mulai isim sulasi mujarrad, ada wajan 1 sampai 6 yang saudara pelajari, kemudian sudah disampaikan di pekan ke-10, jangan lupa baca kembali bahan pekan 10, ya baca kembali. Nggak bisa setelah lewat kemudian kita lupakan karena akan kita pakai terus. Begitu juga nanti ada wajan 7 sampai 14 juga sudah pernah saudara terima semua pelajarannya, silahkan dipelajari kembali ya, wajan 1 sampai 6, kemudian wajan 7 sampai 14 di pekan 11, pekan 12 begitu. Dan kemudian sebentar. Oke, kemudian saudara lihat untuk wajan isim yang sudah kita pelajari, ketika wajan 1 sampai 6, maka isim fa'il, ini maksudnya isim di sini, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, isim masdar. Nah, wajannya, kalau wajannya saudara sudah tahu, ada fa'ala yaf'alu yang ke-1, yang kedua ada fa'ala yaf'ilu, yang ketiga fa'ala yaf'ulu. Kemudian yang keempat fa'ila yaf'alu, kemudian yang kelima fa'ila yaf'ilu, dan yang keenam fa'ula yaf'ulu. Nah, ini tidak saya tuliskan karena saudara sudah punya di pelajaran sebelumnya, silahkan baca kembali tentang kombinasi antara madi dan mudoriknya untuk masing-masing wajan. Yang ingin dijelaskan saat ini fokus pada isim. Oleh karena itu ketika kita bisa bicara isim fa'il, semua wajan 1 sampai 6 menggunakan isim fa'il itu bentuknya fa'ilun. Ada fa, kemudian dikasih fathah, kemudian ada alif, sebagai pemanjang, kemudian ain fiilnya menggunakan kasroh dan lamnya menggunakan domah tain. Jadi fa'ilun. Sehingga fa'ilun ini diklasifikasikan sebagai bagian daripada ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim itu ada 8. Nanti ketemu ada salah satunya fa'ilun. Nah, fa'ilun itu adalah salah satu ciri isim. Kemudian yang kedua adalah isim maf'ul. Dari perkataannya kita jelas fa'ilun, ya. Maka isim fa'il. Kemudian maf di sini maf'ulun, isim maf'ul. Begitu. Maf'ulun itu isim maf'ul, begitu ya. Maf'ulun. Gampang sekali ininya apa? Menghafalnya. Oh, kalau isim fa'il itu kita lihat adalah fa'ilun sesuai dengan katanya fa'il. Maf'ulun, maf'ulun itu isim maf'ul. Kemudian ada isim zaman dan isim makan, itu bentuknya sama. Untuk wajan 1 sampai 6 dimulai dengan maf'alun, ada juga maf'ilun, ada juga maf'alatun, ada juga maf'ilatun. Ya, 4 yang paling sering kita temui sebagai isim zaman dan isim atau isim makan ini
Kemudian diwakili untuk dihafal biasanya menggunakan yang pertama, yaitu maf'alun. Sehingga di sini dapat kita lihat poinnya adalah ketika maf'ul, maka ain fiilnya adalah menggunakan domah. Sedangkan makan dan zaman domah atau kasroh. Begitu. Sederhananya seperti itu. Kita lihat ainnya aja di situ. Ya, domah atau kasroh. Sedangkan maf'ul pakai fathah atau kasroh. Sedangkan maf'ul pakai domah. Nah, ketika makan dan zaman fathah atau kasroh. Begitu. Sama-sama menggunakan ma di situ. Khusus untuk isim alat pakainya mi gitu. Mif'alun, mif'alatun. Nah, sedangkan masdar itu adalah simai, yaitu bentuknya khusus gitu. Tetapi walaupun diwakili dengan fa'lan, tapi sebetulnya lebih baik kita mencari dari kamus secara langsung karena itu simai. Yang ingin disampaikan berikutnya yang sudah kita pelajari adalah dari 7 sampai 14. Kita tahu dari 7 sampai 14 itu di sini tasrif istilahinya untuk 7 menggunakan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bahkan ada bahkannya paling gampang di sini untuk isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, itu sama bentuknya. Saudara lihat di sini. Maf'alun. Sedangkan untuk isim fa'il, maf'ilun. Jadi paling gampang sekarang membedakannya. Untuk isim fa'il, semuanya ain fi'ilnya pakai kasroh gitu. Sedangkan masdar zaman dan makan bisa menggunakan fathah atau menggunakan fathah dan semuanya menggunakan awalan mim pakai doma ya. Dengan awalan mim pakai doma ini baru ketemu sekarang. Ketika kita belajar isim, salah satu cirinya berawalan ma, mi, mu. Nah, sekarang ketemu. Rupanya ma-nya itu adalah waktu pertama di sini. Ma, yang 6 dan 7. Kemudian isim alat adalah mi. Tetapi ketika saudara berbicara wajan 7-14, semuanya mu. Begitu, kan sederhana. Setelah saudara memiliki ciri-ciri berawalan mu, tapi kemudian ketika ain fiilnya adalah kasroh, itu berarti adalah isim fa'il tetapi wajan 7-14. Sedangkan kalau dia ain fiilnya adalah fathah, diawali dengan mu, maka itu adalah pilihannya zaman, makan, atau alat. Barulah kemudian bentuknya, sigotnya. Sigotnya sederhana, kembali seperti semula, bahwa ketika saudara fa'ilun, gitu ya, di situ dari asalnya wajan ketujuh, misalnya af'alun, kemudian dipakailah paling sederhana muf'ilun, tidak pakai apa-apa lagi, alif ziyadahnya dibuang, jadi muf'ilun. Sedangkan yang ke-8 kita memahami ini akhirnya akan sangat sederhana, jadi tidak perlu sudah terlalu ribet menghafal, asal memahami saja. Jadi saya ulangi tadi, ketika 7 di situ semua hurufnya yang dasar fa, ain, dan lam. Jadi muf'ilun, mufta'ilun, semua pakai ain kasroh, nggak menjadi sederhana. Tetapi yang 7 tidak pakai tambahan, yang 8 pakai ta, kemudian 9 pakai nun. Sedangkan yang 10 seperti di dalam fi'il madinya pakai ista, kemudian alif jadahnya tidak diambil juga, tinggal sin dan tanya, jadi mustafilun. Kemudian yang ke-11 ditambah kemudian alif ya, mufa'ilun. Yang ke-12 kemudian ada ta dan ada alif, muttafa'ilun. Dan ke-13 di situ ada ziyadah untuk menambahkan ain sehingga digabung menjadi tasjid, mufa'ilun. Kemudian ke-14 mutafa'ilun, ta dan ainnya bertambah sehingga ainnya ditasjid. Setelah mengerti ini, karena kita tahu
wajan 7 sampai 14 di madinya, maka ketika menjadikan dia isim fa'il menjadi sederhana. Begitu juga isim makan, isim zaman, isim alat ya. Dengan metode yang sama, dengan hanya mengubah ain fiilnya menjadi fathah. Asalnya di sini yang bagian kanan itu isim fa'il ada kasroh, di sini adalah fathah. Di sini ada beberapa poin yang penting. Ada tulisan tidak ada untuk maf'ulnya ke-9, karena yang 9 itu adalah lazim, sehingga tidak memerlukan maf'ul, maka isim maf'ulnya pun tidak ada. Ya. Begitu juga isim alat, rupanya tidak ditemukan di sini untuk isim alat, ya, sehingga kita kosongkan begitu. Sedangkan yang paling kiri yaitu isim masdar, ya, kita mengikuti yang dicontohkan di sini, if'alan, ifti'alan. Pada prinsipnya adalah seperti halnya pada saat di sini, fa'lan saja sebetulnya aslinya. Kemudian karena dia dimajidkan, gitu ya, situ asalnya fa'lan, sekarang if'alan, yang ke-8 baru ditambah ta, yang ke-9 ditambah nun, yang ke-10 ditambah sinta, dan seterusnya. Gitu. Kecuali untuk yang ke-9 itu ada 3 sigot di situ. Nah, kenapa di bagian atas dikasih warna biru, di bagian bawah kasih hijau, di tengahnya merah? Ini ada beberapa yang bertanya. Ini rupanya kenapa susunan ke-14 yang sekarang disusun oleh tamyiz, urusannya disebabkan oleh ini. Ya, kalau di tempat-tempat lain, yang pertambahan satu ziyadah, 7, 11, dan 13, 7, 11, dan 13, yang 7 itu hanya dikasih hamzah di depan, yang 11 itu kemudian ditambah alif setelah fa fiil, yang ke-13 adalah ditambah ain mengakibatkan ada tasjid, itu disimpan di awal, gitu ya. Menjadi disebutnya adalah wajan 1, 2, 3 untuk majid begitu di dalam literatur yang lain. Nah, sedangkan 8, 9, 12, 14 yang pertambahan 2 ziyadah itu menjadi berikutnya 4, 5, 6, 7. Dan yang ke-8 mereka bilang adalah yang pertambahan 3 gitu, yang adalah istaf'ala. Tetapi kalau yang namanya tamyiz mengelompokkan, karena saudara pernah belajar tamyiz sehingga saya mengikuti saudara. Urut-urutannya 7, 8, 9, 10 karena dianggap 1 dan 6 adalah wajan sulasi mujarod, sulasi majidnya dimulai dari 7, 8, 9, 10 disebabkan dimulai, nah ini, dimulai pada saat saudara memiliki masdarnya menggunakan i di situ di awal ya, ada ziyadah dari hamzah yang dikasih kasroh. Jadi if'ala im di situ, ifti'ala, in fi'ala, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang hijau itu adalah yang tidak ada. Jadi tidak menggunakan awalan ziyadah hamzah kasroh di situ. Ya, jadi langsung saja tafa'alun, taf'il, taf'il, taf'ilan, gitu. Tafa'ulan. Nah, tidak ada di depannya hamzah ziyadahnya. Nah, sedangkan yang merah itu spesial untuk wajan ke-11 yang memiliki 3 jenis masdar. Maka dikelompokkan berwarna biru, berwarna hijau, dan berwarna merah. Untuk memberi gambaran pada saudara, kemudahan pada saat saudara membicarakan masdarnya. Begitu. Nah, ketika saudara berbicara fiil, warnanya tidak begini. Masih ingat? Warnanya itu dipisahkan lagi dengan yang satu warna yang membuat mutaadi, satu warna yang lain yang tambahan ziyadahnya 3, itu warna merah, itu juga mutaadi. Sedangkan yang lain, yang tambahan ziyadah 2 huruf, itu dia tidak membuat mutaadi. Kadang-kadang malah dia bisa membuat
lazim begitu ya. Nah, Hmm. pewarnaan ini untuk memudahkan kita juga memilah sehingga di dalam pikiran kita menjadi sudah tercapture seperti itu ya. Mari kita lihat. Oh ya, di sini ada penjelasannya. Dapat dilihat ada fenomena yang khas pada perubahan wajan tasrif isim pada sulasi majid ini, yaitu yang pertama tadi sudah dijelaskan, sulasi majid 1 sampai 6 tidak ada perbedaan untuk setiap bentuk atau sigot. Semua adalah sama ya. Untuk 1 sampai 6 isim maf'ul 1 sampai 6 sama, isim makan 1 sampai 6 sama, isim zaman 1 sampai 6 sama, isim alat begitu juga. Dan kemudian semua wajan 1 sampai dengan 5 sama, kecuali wajan 6 malah tidak ada. Gitu ya. Pada sulasi mazid itu berbeda. Setiap nomor wajan memiliki wajan, bentuk wajan, pola yang unik. Jadi 7 dengan 8, dengan 9, dengan 10 berbeda semua. Tidak ada yang sama gitu ya. 7, 8, 9 sampai 14 tidak ada yang sama, yaitu unik ya. Berbeda sesuai dengan pola fi'il madinya, tidak ada yang sama. Tadi sudah dijelaskan bagaimana polanya ya. Kemudian isim maf'ul, isim zaman, isim makan, ini bentuknya sama. Nah, ini menjadi ringan. Ketiga isim ini bentuknya sama, polanya sama ya. Untuk setiap nomor, untuk 7 tiga-tiganya sama, untuk 8 tiga-tiganya sama. Dan yang menarik lagi bahwa semua diawali dengan mim yang berdomah, yang mu ya, kecuali masdar tentunya karena itu simai. Kemudian tidak ditemukan wajan untuk isim alat. Nah, dan kemudian isim maf'ul pada wajan 9 tidak ada karena berasal dari fi'il lazim sehingga tidak memerlukan maf'ul yang akhirnya tidak akan ada isim maf'ul yang terbentuk dari wajan 9. Nah, jadi kekhasannya seperti itu, kemudian dikasih contoh. Untuk 7 af'ala, af'ala itu maksudnya madinya, wajan 7. Maka ketika dikasih contoh aslama, berserah diri, maka isim fa'ilnya adalah muslimun. Ya, muslimun dari muf'ilun. Muf'ilun, muf'ilun. Masih ingat tadi? Oh iya ya, dikasih kasroh ain fiilnya dan mulainya pasti pakai mu. Ketika pakai salama menjadi muslimun, isim fa'il, muslimun ya. Orang yang berserah diri, yaitu ya kita-kita. Kita-kita ini adalah muslimun, orang-orang yang berserah diri. Apakah dia bisa menjadi fiil? Bisa. Kita sedang berserah diri. Apakah bisa menjadi maf'ul? Bisa. Adalah mereka sedang membimbing orang-orang yang berserah diri. Maka statusnya maf'ul, muslimun itu. Nanti tidak pakai mun, tapi jadi musliman. Kenapa jadi musliman? Karena dia maf'ul. Semua akan jadi satu. Seluruh pelajaran itu harus dikonekkan satu sama lain ya. Mulai dari i'robnya, mulai cara penulisannya ya. Musliman menjadi dia maf'ul. Loh, bisa juga jadi muslimin, bisa. Misalnya diawali dengan awamilul. Misalnya lil muslimin. Jadi lil muslimi gitu ya. Kalau pakai al jadi lil muslimin. Kalau al muslimu gitu, as muslima, al muslimi begitu ya. Kemudian kalau dikasih kemudian awamilul maka awamilul bijarin maka jadinya muslimin begitu. Nah, setiap pelajaran di belakang itu di pekan-pekan yang lalu selalu kita bawa lagi, kita bawa lagi, kita bawa lagi, tidak akan lepas. Isi maf'ul, isi makan, isi zaman, musliman, ya. Kenapa bedanya? Bedanya lihat di sini ada li, di sini adalah musliman. Itu adalah dia tempat berserah diri atau waktu berserah diri gitu gitu dan sebagainya begitu. Kemudian ada isim masdarnya islaman. Nah, itu adalah madinya dari wajan ketujuh af'ala. Bagaimana kalau kita kasih contoh dari karoma? Karoma ya, jadi akroma memuliakan menjadi mukromun isim fa'ilnya karena dia wajan 7 ya. Mukrimun isim fa'il sorry, mukromun isim maf'ul makan zaman dan ikroman isim masdarnya. Itu ya. Sebagai contoh, mukrimun,
mukromun. Mukromun isim maf'ul makan zaman, sedangkan mukrimun adalah isim fa'ilnya. Nah, ketika kita ambil contoh ifta'ala wajan ke-8 yaitu jahada sebagai contoh. Jadi ijtahada itu bersungguh-sungguh, maka isim fa'ilnya jadi mujtahidun. Mujtahidun pakai mustahid orang yang bersungguh-sungguh gitu ya. Orang yang bersungguh-sungguh itu mustahid. Mujtahadun gitu ya. Di sini menjadi isim maf'ul, isim makan, isim zamannya. Kemudian ijtihadan ya adalah kesungguhan. Ya, di sini ijtihadan kemudian menjadi isim masdarnya. Begitu. Begitu juga ketika saudara pakai jamaah. Ijtama'a berkumpul, mujtami'un. Nah, isim fa'il orang-orang yang berkumpul, kita-kita ini sekarang mujtami'un. Jadi dipikir-pikir, oh iya ya kita sering dengar sudah beratus-ratus kali, bahkan beribu-ribu kali mujtami'un dan sebagainya. Itu masjidun dan sebagainya. Sekarang baru kita bongkar dari mana asal usul kata-kata tersebut. Nah ini sebetulnya membuat saudara-saudara bahagia. Menjadi ketemu asal muasalnya. Jadi kita tidak asal bicara, kita tidak asal sending di WA atau di Telegram dengan kata-kata bahasa Arab tanpa kita ketahui, gitu ya. Kita sering mengirim bahasa-bahasa Arab, tapi kita kemudian kita tidak ketahui. Sekarang mulai satu demi satu kita tahu dari mana dan statusnya dia apa, sebagai isim fa'il, sebagai isim maf'ul, sebagai apa dia, gitu ya. Begitu. Mujtahade, mustaha, mujtamaun gitu, mujtamaun. Jadi di sini bedanya mujtamiun, mujtamaun gitu ya. Bedanya di situ adalah satu menggunakan kasroh, di sini menggunakan fathah. Begitu juga di wajan 9, infa'ala ya. Jadi contohnya saya ambil yang sering diulang-ulang, ini inkasaro, terpecah. Jadi munkasirun pakai kasroh ketika fa'il, ketika makan dan zaman munkasarun. Begitu. Begitu juga kita ambil in kosama ya, dari kosama menjadi terbagi, yang ini isim fa'ilnya tetap aja sama, munkosimun. Kemudian makan dan zamannya adalah pakai fathah. Loh, kok di sini hanya ada dua, makan dan zaman, karena tidak ada isim maf'ulnya ya untuk yang 9. Begitu juga yang 10. Kemudian di sini istaf'ala yang paling kita sering adalah memohon ampun ya. Eh, dari istaf'ala ini contohnya adalah ghafaro, jadi istaghfaro, memohon ampun. Istaghfaro, memohon ampun. Orang-orang yang memohon ampun mustaghfirun ya. Kemudian mustaghfarun pakai a, itu adalah tempatnya atau waktunya. Mustaghfarun ya, tempat-tempat atau waktu-waktu diijabah, misalnya itu waktu-waktu diijabah itu di Mekah biasanya kita punya ada ba'da jawal pada saat kita jumroh gitu, atau tempat-tempat diijabah ya juga ada, yaitu kita masukkan ke dalam mustaghfarun. Begitu juga contoh yang lain, istazaro itu untuk yang bekerja, jadi mustazirun, mustazaro. Jadi ini semua adalah contoh sampai ke 10, kemudian dilanjutkan karena jumlahnya sedikit, saya lanjutkan saja semua, tidak dibagi dua. Saat fiil ini dibagi dua pekan. Untuk saat isim saya gabung saja. Ya, yang ke-11 menjadi dari jahada menjadi mujahidun ya. Jahada di sini berjuang gitu, berbeda dengan tadi ada juga jahada di mana dipakai di atas ya. Kita harus kritis. Di sini ada ya tadi jahada. Nah, tetapi wajan 8. Artinya di sini bersungguh-sungguh kalau dijadikan wajan 8. Tetapi ketika kita menggunakannya menjadi wajan 11, di mana ada alif setelah fa'il, jadinya berjuang. Jahada, berjuang. Maknanya berubah. Ya.
Jadi jahada, berjuang. Menjadi isim fa'ilnya mujahidun, orang-orang yang berjuang. Ya. Mujahidun, mujahadun untuk yang maf'ul makan dan zamannya. Begitu juga ketika menggunakan dipakai untuk jadala, ya. Jadala di sini maknanya adalah berdebat. Jadala, mujadilun, mujadalun, begitu. Begitu juga ketika 12, tafa'ala, contohnya di sini saling menolong, awana menjadi ta'awana, ya, muta'awinun, isim fa'ilnya, muta'awanun, isim maf'ul zaman dan makan. Contoh yang lain di sini misalnya kita ambil kasaro menjadi memperbanyak, takasaro, mutakasirun, mutakasarun, gitu. Ketika masuk ke wajan 13 di mana ain fiilnya yang dikasih tasjid, alama yang sering kita dengar, alama, mengetahui. Kalau alama biasa mengetahui, yaitu ketika dia wajan alima ya'lamu, itu berarti wajan 4 ya. Ketika dijadikan wajan ke-13 menjadi alama, lamnya ditasjid menjadi mengajarkan, ya, mengetahui dan kemudian bersungguh-sungguh berulang-ulang mengetahuinya itu menjadi alama, menjadi mengajarkan, menjadi mu'alimun, orang yang mengajarkan. Mu'alim akhirnya itu menjadi isim fa'il. Nah, ini yang sering kita pakai sekarang. Mu'alimun dengan ustadun itu sama, mu'alimun, orang yang mengajarkan. Tetapi mengajarkan maknanya di sini adalah mengajarkan secara umum, bukan hanya di kelas. Mengajarkan misalnya gajah berdiri, itu termasuk mu'alimun. Oh, itu mu'alimnya itu, katanya begitu. Mengajarkan kuda, gitu, mengajarkan kucing, mengajarkan hewan-hewan, dan itu semua termasuk mu'alimun dengan lamnya ditasjid, ya. Mu'allamun itu menjadi tempatnya, isim maf'ulnya, ya. Dan kemudian kalau saudara ambil contoh yang lain, kalama, ya, kalama itu berbicara, mukallimun isim fa'ilnya mukallamun, tetapi berbicara yang sungguh-sungguh. Jadi akan di dalam maknanya akan berbeda dengan berbicara kalama biasa. Kalam biasa dengan kalama di dalam konteks kalimatnya nanti akan sedikit berbeda. Nah, sekarang yang terakhir yang menggunakan ain fiilnya ditasjid tetapi ditambahi ziyadah lain yaitu ta di depannya. Ta'alama sebagai contoh yang barusan dari saudara berbicara saja. Ketika sekarang saya duduk, klasifikasinya atau saudara duduk sekarang ta'alama karena mempelajari. Mempelajari, bukan hanya saudara berbicara, bukan hanya saudara mengajarkan, tapi juga saudara ta'alama, mempelajari, begitu. Ta'alama, muta'alimun, orang-orang yang sedang mempelajari, gitu ya. Orang-orang yang sedang muta'alimun, gitu ya. Muta'alamun tempatnya dan sebagainya. Begitu juga di wajan 14 dengan tabasala. Tabasala ini memberengut, kemudian kalau kemarin di dalam buku ini ditulisnya tersenyum, sebelumnya kalau tersenyum ini menjadi tabasama, pakai mim belakangnya. Mohon maaf ada kesalahan dari telunjuk. Jadi ini memberengut, kalau sebelumnya ini tersenyum. Kalau mau tersenyum boleh aja, ganti aja lamnya kembali dengan mim, sama saja. Ya, tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah bentuknya, ya, bentuknya. Tabasala sama dengan contoh yang di atas. Tafa'ala, tapi ketika dijadikan isim fa'il menjadi mutabasilun, mutabasalun, begitu, ya. Oke. Tasrif istilah isim ini untuk tunggal. Sudah kita diskusikan, sudah kita bicarakan. Ini semuanya untuk tunggal, untuk mufrad dan untuk laki-laki. Gitu ya. Nah, ada anak, ada anta, ada anak. Sorry, bukan nanti untuk yang jamaknya. Ya. Jadi untuk tiga itu
Untuk 3 itu di sini disebut mana tadi? Oke. Nah, untuk 3 itu, yaitu yang sama-sama muzakkar, satu saja hurufnya. Misalnya tadi muta'al, mut, eh, mutabasilun. Mutabasilun boleh dipakai mufrad laki-laki, artinya bisa dipakai apa? Sebentar, baca ke sini. Boleh sebagai ana mutabasilun. Anta mutabasilun. Huwa mutabasilun. Sama, tidak berubah. Tidak berubah. Ya. Walaupun dia itu adalah mufradnya adalah orang yang sedang berbicara, ya, mutakalim, atau orang yang diajak bicara gitu, atau orang yang sedang dibicarakan yang goib, itu sama, semuanya adalah menggunakan bentuk yang sama asal dia mufrad dan muzakkar, ya, sebagai contoh begitu ya. Dari yang satu mufrad yang muzakkar ini bisa dirubah kepada 6 wajan yang lain, yaitu karena perubahan daripada domirnya, jadi bisa ke bawah. Jadi dari fa'ilan, jangan lupa penambahan ke bawah itu lugawinya sangat sederhana kalau untuk isim. Hanya ada 6. Kenapa? Ketika dia 2, pakai ani. Yang laki-laki ya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Iluna, una itu jamak, ani 2. Nah, ketika dia berubah menjadi mu'anas, wanita, di bagian belakangnya ini dijadikan fathah, fa'ila, tapi kemudian diteruskan tun, dikasih tak marbutoh, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, tak marbutohnya di sini dibuka, dikasih alif, begitu, sederhana. Jadi ulangi, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Ini menjadi hafalan. Boleh, boleh. Tetapi saudara mengerti jauh lebih baik. Jadi tidak hanya dihafal, tapi sekarang mengerti. Nah, ketika saudara lihat lagi di tabel sebelah kirinya, selain dia diubah menjadi berdasarkan domir ke bawah, dari asalnya satu yang ini, bisa ke arah bawah berdasarkan domir, ke arah samping ini berdasarkan dia statusnya. Apakah dia zer atau nasob i'robnya. Kalau tadi itu rofa yang kita pelajari sebelumnya, kalaupun harus dibuat jadi nasob, sederhana. Kalau nasob dijadikan dia fathah. Akhirannya fa'ilan, tetapi dikasih alif. Kemudian janjer fa'ilin. Sederhana, fa'ilan, fa'ilin, fa'ilan, fa'ilin. Sedangkan untuk yang dua, jumlahnya 2, asalnya ani jadi aini. Begitu. Asalnya fa'ilani menjadi fa'ilaini. Begitu juga ketika saudara punya jamak, fa'iluna menjadi fa'ilina. Ketika jer maupun nasob sama. Ketika jer maupun nasob. Nah, begitu juga ketika saudara dengan mu'anas dari fa'ilatan menjadi ketika dia 2, fa'ilataini. Menjadi jamak fa'ilatin. Nah, ini khusus nih, harus tahu aja. Ya, asalnya tan menjadi tin, ya. Menjadi tin, begitu. Jadi akhirnya saudara hafal dengan tulisan 14 dulu ketika pertama kita belajar apa itu ada 18. Ada 1 2 sampai 18. Apa maksudnya? Sekarang saudara ngerti. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Failatan, failataini, failati, failat, failina, failatan, failataini, failatin, failin, failaini, failina, failatin, failataini, failatin. Begitu 18 yang sudah saudara hafalkan sampai sebelum tidur saudara hafal sampai sekarang. Ketika saya bilang fa'ilun, saudara nyambut semua 17 yang lain karena sudah bisa. Nggak apa-apa. Sekarang mengerti.
Mengapa itu fa'ilun, fa'ilan, fa'ilin? Dan kapan dipakainya? Ingat tadi ketika rofa, nasab, jer. Kenapa? Apa hubungannya rofa, nasab, jer? Sebelumnya di pekan 3 sudah dijelaskan rofa dan tasrifnya, yaitu yang ke bawah, dipakai ketika kemarin. Misalnya di pekan ke-17 dan ke-16 disebut bahwa kalau itu dipakai sebagai fa'il. Ketika sebagai maf'ul pakai yang nasab gitu. Ketika ada awalan pakai jer. Nah, semua nyambung, semua pekan nyambung. Kembali lagi hanya ke tabel ini pun saudara masukkan semua ilmu nyambung semua. Tidak ada yang diterlepas. Itu pentingnya di KBI, disambungkan semua pekan, disambungkan semua pekan. Begitu. Nah, perhatikan tabel di atas. Saya ulangi, setiap wajan isim fa'il tersebut dapat digunakan lebih dari satu domir karena perubahannya didasarkan pada jenis dan adadnya. Adad itu jumlah, jenis itu tadi adalah laki-laki atau perempuan. Adad itu adalah satu, dua, atau lebih daripada dua, atau disebut jamak. Begitu. Misalkan merupakan bentuk mufrad muzakkar, maka semua domir mufrad muzakkar dapat menggunakan wajan ini, yaitu tanpa melihat apakah domir tersebut domir mukhotob, ghaib, atau mutakalim. Ya, jadi sama-sama yang mufrad, yang muzakkar, baik ana, kemudian huwa, kemudian anta, ya, karena ini adalah mukhotob, ghaib, dan mutakalim. Mutakalim itu adalah orang yang berbicara. Mukhotob itu orang yang diajak bicara. Ghaib itu orang yang dibicarakan. Begitu. Pada sulasi mazid, ayat wajan ke-7 sampai ke-14, tasrif lugawi isim berlaku sama pada contoh dan pada sulasi mujarod di atas. Jadi sama juga cara melakukannya. Ketika 7 sampai 14, mufrodnya, mufrod mujakarnya diturunkan ke bawah. Nah, di tasrif ke bawah ada 6, kemudian dijajarkan nasab, sama polanya. Jadi sebetulnya saudara tidak perlu mengetahui tabel ini, tidak perlu. Yang ini tidak perlu. Loh, kenapa? Asal saudara mengerti yang tabel ini, yang pertama nih, yang halaman 2, ingat yang halaman 2 ini sangat-sangat penting. Inilah nanti yang wajib ditempel di dinding, yang ini. Yang mufrad muzakarnya. Kenapa? Kalau sudah kita kenal mufrad muzakarnya, yaitu yang laki-laki satu orangnya, maka ketika saudara mentranslate menjadi tasrif lugawi yang ini ke bawah, tetap aja. Asalnya misalnya 1 sampai 6 tadi yang sudah dibicarakan itu, ketika dijadikan, ketika dipakai pada wajan 7, ini sama. Muf'ilun, muf'ilani, muf'iluna. Yang beda cuma ininya jadi mu, kemudian ainnya jadi kasroh. Kemudian muf'ilatun, muf'ilatani, muf'ilatun. Tetap aja ini tun pakai tak marbutoh, kemudian ini atin, kemudian ini atun, tetap. Cuma depannya aja berubah. Begitu juga ketika dinasobkan dan jerkan. Muf'ilan, gitu. Jadi jer, muf'ilin, dan seterusnya ke bawah. Ketika 7, ketika 8, apa bedanya? Beda dikit. Mu-nya sama, kemudian di sini ada selip kanta. Jadilah 8 dia. Ke bawahnya tetap adalah mufta'ilun, mufta'ilani, ani, mufta'iluna, jamak. Kemudian baru tak marbutoh, muf'ilatun. Pakai tak marbutoh, tani, muf'ilatun. Gitu. Nah, begitu juga ketika 9. Ya. Nah, kalau mau kita minta bantuan kepada teman-teman walas, coba membacakan yang wajan 9 siapa di sini yang hadir? Ada tadi saya lihat ada Teh Ike, coba Teh Ike. Munfailun, munfailani dan seterusnya. Silakan. Wajan 9 karena ke bawahnya sama. Mau coba? Atau walas yang lain? Saya. Itu nggak ada. Silakan. Oh, Teh Yanti, Teh Yanti. Silakan Teh Yanti. Ya, tasrif untuk rofa. Munfa'ilun, munfa'il. Salah. Sorry. Sebentar. Saya ubah dulu. Biar pas, biar kelihatan.
Ya, silakan. 9 ya. Lugawi itu isim fa'il wazan 9. Tasrif rofaknya munfa'ilun, munfa'ilani, munfa'iluna, munfa'ilatun, munfa'ilatani, munfa'ilatun. Itu yang rofak. Kemudian untuk yang nasab, munfa'ilan, munfa'ilanai, munfa'ilaini, munfa'ilina, munfa'ilatan, munfa'ilataini, munfa'ilatin. Kemudian untuk yang jar, munfa'ilin, munfa'ilaini, munfa'ilina, munfa'ilatin, munfa'ilataini, munfa'ilatin. Ya, enak kan? Jadi yang biasanya menggunakan wajan 1 sampai 6 ketika diaplikasikan pada wajan-wajan yang zamid yang majid itu ternyata sama dari gaya membacanya dan cuma berbeda tambahan adamu, berbeda di situ tambahan sesuai dengan wajan 9 ada nun di situ ditambahkan. Yang lainnya sama. Terutama akhirannya yang harus saudara pegang. Yang 2 selalu ani, yang wanita 2 selalu tani, yang jamak laki-laki selalu una, yang jamak wanita selalu atun, baru dipindahkan ke nasab dan jer. Gitu, ya. Nah, silahkan walas yang lain kalau mau yang ke-10. Saya Pak Rudi. Silahkan Pak Aruf. Waduh, udah lama nggak ada Pak Aruf nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafilun, mustafilani, mustafiluna, mustafilatun, mustafilani, mustafilin, mustafilatun. Yang nasab, mustafilan, mustafila, mustafilaini, mustafilina. Kemudian yang muannasnya mustafilatun, mustafilaini, mustafilatin. Maaf ini tan ya Pak, yang wanita. Nasab, ulangi. Oke. Oh saya lihat ke yang ke ini saya jadi yang lama ini Pak Rudi. Mangga. Oke, maaf Pak Rudi, maaf. Mustafilatan, mustafilatani, mustafilatin. Mohon maaf yang 2 wanita mustafilat taini ianya harus muncul Pak. Mustafilat taini. Mustafilat taini. Mustafilatun, mustafilataini, mustafilatin. Yes. Mustafilin, mustafilaini, mustafilina, mustafilatin, mustafilataini, mustafilatin. Alhamdulillah ya. Ya, jadi memang itu menarik ya untuk yang aini dengan ani. Ani untuk laki-laki gitu ya, aini untuk yang wanita gitu. Kalau dia jer atau nasab. Makin kita mencoba sesekali, dua kali, tiga kali, selalu kita salah. Pasti itu manusiawi dan nggak apa-apa. Lama-lama jadi kita tahu, oh iya ingat saya pernah salah di aini. Nah, kayak begitu. Jadi bagus ya kita mengerti dan kemudian mengetahui, akhirnya kita akan menjadi sangat masif untuk bisa menyelesaikan segala wajan ini. Wajan ke-11 siapa yang mau? Pak Walas, Bu Walas, kalau masih ada yang hadir, baru 2 nih Teh Yanti sama Pak Aruf, ada lagi Walas yang lain? Saya. Kang Ibnu, wes ini dia mantap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mufailun, mufailani, mufailuna, mufailatun, mufailani, Mufailatani. Tani. Oh, tani. Oh ya. Mufailatani, mufailatun. Yang nasab mufailan, mufailaini, mufailina, mufailatun.
Mufa'ilataini. Tan, ulangi. Mufa'ilatin. Ulangi Bagaimana? Pak, yang wanita mufrad, mufa'ilatan. Oh, mufa'ilatan. Ya. Mufa'ilataini. Mufa'ilatin. Kemudian yang cer. Mufa'ilin. Mufa'ilaini. Mufa'ilina. Mufa'ilatun. Maaf. Mufa'ilatin. Mufa'ilataini. Mufa'ilatin. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi sekarang yang barusan itu mufa'ilatan itu memang kadang-kadang sering ya apa namanya keselewat, tetapi saat menghafal, tapi saat melaksanakan itu tidak akan pernah, karena kita tahu kita perlu untuk nasob. Kalau nasob pasti pakai a. Ketika ropa pakai u, ketika jer pakai i. Itu paling enak memang. Yang sering keseli pada saat kita menggunakannya yang ani dan aini. Itu saya aja sering lupa itu ya-nya. Ya. Jadi aini dan ani. Dan yang paling juga sering lupa, jangan lupa nih, yang ini nih. Apa itu? Setiap dia nasob itu adalah mufailun, mufailan, sama kedengarannya kemudian mufailin. Oh, cuma uai. Jangan lupa ketika didengar itu cuma uai, tapi ketika ditulis yang ini harus ada alifnya. Yang mufailan, nah itu ada alifnya, pengganti nun untuk mendengungkan mufailan gitu, itu harus ada alifnya di situ, begitu. Oke, mari kita teruskan. Yang itu sering kita lupa ya, diingatkan kita. Wajan ke-12, siapa mau? Masih ada walas lagi setelah Pak Ibnu, Pak Aruf, Teh Yanti? Kalau nggak ada kalas boleh. Oh boleh, Pak Farid. Oh, ini juga calon walas ini untuk KBU 2 nanti ini. Masya Allah. Silahkan. Baik, untuk tasrif lughawi isim fa'il wazan 12. Mutafa'ilun, mutafa'ilani, mutafa'iluna, mutafa'ilatun, mutafa'ilatani, mutafa'ilatun. Untuk nasabnya mutafa'ilan, mutafa'ilaini, mutafa'ilina, mutafa'ilatan, mutafa'ilataini, mutafa'ilatin. Untuk jarnya mutafa'ilin, mutafa'ilaini, mutafa'ilina, mutafa'ilatin, mutafa'ilataini, mutafa'ilatin. Alhamdulillah. Pak Pratiwa mau coba wajan 13, Pak Pratiwa? Siap. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mufa'ilun, mufa'ilani, mufa'iluna, mufa'ilatun, mufa'ilatani, mufa'alatun. Mufa'ilatun, mufa'ilan, mufa'ilaini, mufa'ilina, mufa'ilatan, mufa'ilataini, mufa'ilatin, mufa'ilin, mufa'ilaini, mufa'ilina, mufa'ilatin, mufa'ilataini, mufa'ilatin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Lisma, wajan ke-14, silahkan. Bu Lisma ada? Nggak ada. Ada tadi. Oh, tadi ada. Atau yang lain, silahkan. Saya lagi boleh. Oh, boleh Pak Aruf, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilani, mutafa'iluna, mutafa'alun, mutafa'alatani, mutafa'ilatun. I-nya jangan lupa ya. Mutafa'ilan, mutafa'ilaini, mutafa'ilina,
mutafailatun, mutafailatan, mutafailatan, taini, mutafailatin, Mhm. mutafailin, mutafailani, Ilaini. ilaini, mutafailina. Mutafailatin, mutafailatani, ilatin. Taini, iya-nya jangan lupa. Baik ya. Jadi memang ya dari 1 dikembangkan menjadi 7 sampai 14 hanya tinggal merubah-merubah sesuai dengan mufrad muzakarnya saja. Nah, sedangkan penggunaannya tadi jangan lupa ini yang pertama itu adalah untuk yang muzakar mufrad atau mufrad muzakkar ana, anta, huwa, kemudian musanna muzakkar huma, antuma, antuna, nahnu, sorry karena ini sama-sama nahnu ya. Nahnu, kemudian hum, antum, nahnu. Ya. Jadi ini pemakaiannya nanti menjadi sangat mudah untuk saudara pakai ya. Nah, ketika saudara berbicara tentang isim maf'ul, isim makan, isim zaman, ternyata ini polanya sama atau wajannya bentuknya itu sama. Isim maf'ul ini tidak harus manusia. Nah, yang paling penting nih, isim maf'ul tidak harus ya manusia. Sehingga dapat ditembakkan menjadi orang atau juga boleh juga hal. Jadi kalau manusia itu orang ya, jadi orang kalau orang yang mengerjakan itu isim fa'il, kalau isim maf'ul itu orang yang dikerjakan atau kemudian hal itu bisa juga untuk benda. Tapi misalnya kalau dimakan ya tidak mungkin kan manusia. Maka itu klasifikasinya adalah untuk hal gitu ya. Ya bukan orang tetapi sesuatu atau hal. Jadi yang asalnya adalah misalnya orang yang dipukul ya, itu adalah isim maf'ul untuk orang. Tetapi ketika barang orang atau barang yang dimakan, kue yang dimakan, misalnya sayur yang dimasak. Nah, itu maf'ul juga tetapi bukan maf'ul untuk orang gitu. Maka lebih tepat kata-kata yang dimakan, dimasak itu untuk benda dibanding untuk manusia. Nah, contoh-contoh maf'ul bedanya dengan yang barusan apa? Bedanya sekarang hanya ketika tadi itu apa namanya? Maf'ulun yang 1 sampai 6 ini maf'ulun. Nah, maf'ul dari sini awal muasalnya kata maf'ul, dari maf'ulun itu ketika dia dijadikan 7 dan seterusnya seperti ini menjadi muf'alun. Bedanya dengan yang tadi apa? Cuma 1. Ainnya sekarang menjadi fathah. Kalau tadi kasroh. Muf'alun, muf'alani, muf'aluna. Gitu. Muf'alatun, muf'alatani, muf'alatun. Ketika dia ropa, ketika nasab, muf'alatin. Gitu. Hanya saja yang berbeda. Ya. Jadi ini saya sudah anggap saudara apa namanya mafhum hanya merubah ain fiilnya menjadi asalnya kasroh menjadi fathah. Baik untuk 7, baik untuk 8, baik untuk 9, dan seterusnya. Ketika saudara menggunakan Excel, gampang tinggal mengcopy paste, diganti aja dengan fathah yang asalnya kasroh. Tapi kalau sekali di depan salah, ke belakang jadi salah. Itu ruginya kalau copy paste kan begitu. Ya, jadi perbaiki betul di wajan 7-nya supaya ke wajan yang lainnya menjadi mudah. Begitu juga perbaiki ketika rofaknya asal sehingga nasab dan jarnya menjadi mudah. Ya, ini yang maf'ul saya teruskan sampai ke 14 semua sama. Ya, cuma hanya mengganti yang ain fiilnya asalnya kasroh menjadi fathah. Yang itu poinnya ya. Jadi fathah. Yang lainnya sama, cara membaca sama, prosesnya sama, tabelnya sama.